Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali belajar pelajaran PPKN dan saya mengajak kepada anak-anakku sekalian untuk mengawali kegiatan belajar hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Hari ini kita akan belajar tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan dengan tujuan pembelajaran menganalisis pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang pengertian norma dan macam-macam norma. Jadi, mungkin ada di antara kalian yang masih ingat tentang apa sih yang dimaksud dengan norma. Jadi norma itu adalah aturan atau ketentuan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tingkah laku antar individu, berisi perintah dan larangan serta terdapat sanksi bagi yang melanggar. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan itu adalah hal yang biasa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa hal ini terjadi? Ini tidak lepas daripada kodrat kita sebagai manusia, yaitu makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, yang membedakan kita antara diri kita dan orang lain. Dan sebagai makhluk sosial bahwa kita selaku manusia itu tidak bisa melakukan aktivitas atau tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan daripada orang lain. Hal ini terkadang menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan, diperlukan suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Nah, tatanan hidup tersebut biasanya disebut norma. Jadi norma dibentuk untuk melindungi kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Norma dalam masyarakat itu ada 4 ya, sebagaimana yang kita pelajari pada minggu lalu. Yang pertama adalah norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Dan hari ini kita akan membahas tentang apa sih pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan. Aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena adanya berbagai perbedaan individu. Nah, perbedaan individu ini terjadi karena kepentingan-kepentingan antar setiap manusia itu berbeda-beda. Nah, sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan, paling tidak meminimalisir ya, dan ketidaktertiban dalam masyarakat, dibuatlah peraturan atau norma tersebut. Nah, apa sih fungsi aturan dalam masyarakat? Nah, fungsi aturan atau fungsi norma itu yang pertama ya, sebagai petunjuk arah dan pedoman dalam bersikap serta bertindak. Jadi norma itu memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Dengan adanya norma, maka setiap tindakan dan perilaku kita itu akan kita kendalikan. Ya kan? Kita kendalikan dan itu menjadi petunjuk. Petunjuk ketika kita ingin melakukan sesuatu atau bertingkah laku. Nah, dalam kehidupan sosial pastilah adalah norma ya yang mengatur kehidupan tersebut. Jadi, fungsi yang kedua itu adalah mencegah benturan kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga, benteng perlindungan bagi keberadaan masyarakat tersebut. Jadi dengan adanya norma, maka masyarakat yang lemah itu ada jaminan ya, ada jaminan untuk masyarakat yang lemah dilindungi oleh aturan. Kemudian menciptakan ketertiban dan ketentraman. Mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan dan ketertiban. Sehingga akan terbentuk masyarakat yang damai, masyarakat yang hidup secara harmonis. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Serta yang terakhir adalah sistem pengendalian sosial. Tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku.
Keberadaan norma melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Norma juga diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Nah, tanpa adanya norma, maka akan terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, maka norma itu memberikan manfaat bagi setiap orang yang menjalankan aturan tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, disinilah ya arti pentingnya norma. Jadi, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan itu adalah memberikan manfaat. Yang pertama, mewujudkan keteraturan sosial. Kalau setiap orang, setiap masyarakat, ya, setiap individu melaksanakan dengan baik norma tersebut, maka secara otomatis keteraturan sosial itu akan tercipta. Kemudian yang selanjutnya, sebagai sistem pengendalian perilaku sosial. Jadi mengendalikan perilaku setiap individu. Dengan kita mengetahui bahwa adanya aturan dalam masyarakat, maka secara otomatis kita dituntut untuk bagaimana berperilaku yang sesuai. Dan secara tidak langsung, diri kita sudah mengendalikan perilaku kita sendiri untuk berbuat mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah melindungi orang yang lemah. Nah, melindungi orang yang lemah ini dengan adanya aturan. Nah, salah satu contoh misalnya aturan hukum ya. Aturan hukum dalam masyarakat, maka tidak ada kesewenang-wenangan yang akan dilakukan oleh orang yang lebih kuat. Dan yang terakhir adalah mencapai integrasi sosial. Nah, keberadaan norma ini dalam masyarakat adalah sangat perlu ya. Diperlukan untuk menjaga tatanan dan kehidupan bersama yang harmonis. Nah, integrasi di sini adalah penyatuan yang menyeluruh. Jadi, aturan itu bersifat menyeluruh dan membawa masyarakat untuk bersatu. Jadi, aturan itu tidak berlaku untuk seseorang saja atau sekelompok orang. Tetapi aturan tersebut itu adalah bersifat menyeluruh. Nah, sampai di sini paham kan tentang apa sih fungsi serta manfaat norma dalam kehidupan masyarakat. Setelah mempelajari ini, diharapkan kalian dapat menjalankan norma-norma yang ada di dalam masyarakat dan berperilaku sesuai dengan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, seringkali dalam kehidupan masyarakat itu terjadinya pelanggaran ya atau norma. Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak ditemukan perilaku yang tidak patuh terhadap norma ya. Ada beberapa penyebab nih. Jadi penyebab kesadaran terhadap kepatuhan pada norma dalam kehidupan masyarakat itu masih rendah. Itu dipengaruhi oleh yang pertama, dipengaruhi oleh diri itu sendiri ya. Diri sendiri. Dalam hal ini sifat dan karakter dalam diri orang tersebut yang belum memiliki kesadaran berlaku taat aturan. Misalnya oleh sikap mental, sikap ingin menjadi individu yang bebas, serta mungkin pengaruh daripada kehidupan ekonominya. Nah, yang selanjutnya adalah faktor lingkungan. Pengaruh lingkungan kehidupan baik itu keluarga, di sini keluarga biasanya proses sosialisasi yang tidak sempurna, maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung. Ya. Kemudian termasuk dalam hal ini adalah pengaruh lingkungan. Jadi pada anak-anakku sekalian, untuk dapat memilah mana sih lingkungan yang baik ketika kita ingin melakukan berinteraksi dengan orang lain dalam hal ini pergaulan. Jadi hindari pergaulan yang tidak baik. Dan penyebab terjadinya pelanggaran itu biasanya adalah longgarnya penegakan atau pelaksanaan norma itu sendiri. Akibat melanggar norma dalam masyarakat. Yang pertama tentunya akan terjadi keretakan hubungan antar kelompok masyarakat. Kemudian perubahan kepribadian pada individu seperti timbul rasa dendam, benci, dan saling curiga, kerusakan harta benda, dan hilangnya jiwa manusia, serta dominasi yang mengarah pada penaklukan salah satu pihak dalam konflik. Jadi itu adalah akibat melanggar norma dalam masyarakat. Tentunya hal ini kita tidak inginkan. Oleh karena itu, menjaga agar perilaku kita tetap sesuai dengan norma-norma yang berlaku, ya, tetap taat pada aturan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, upaya pencegahan pelanggaran norma untuk menciptakan keadilan itu ada upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif ini lama itu upaya untuk mencegah pencegahan terhadap pelanggaran, artinya sebelum terjadinya
pelanggaran tersebut. Misalnya dengan melakukan pembiasaan, ya pembiasaan misalnya datang ke sekolah tepat waktu, menggunakan seragam, ya hormat terhadap guru. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti ini apabila terus dilakukan maka akan membentuk karakter diri pribadi setiap dari diri kita sehingga akan terbawa sampai kita dewasa nantinya. Kemudian dengan secara otomatis akan membentuk keteladanan. Kemudian upaya yang selanjutnya bisa dilakukan dengan sosialisasi dan pengawasan. Kemudian upaya pencagahan pelanggaran norma untuk menciptakan keadilan dilakukan dengan upaya represif. Upaya represif ini upaya penanggulangan terhadap pelanggaran, dalam hal ini pelanggaran tersebut sudah terjadi. Misalnya dengan penyadaran, penghargaan, atau pemberian hukuman. Nah, biasanya sih upaya represif ini mereka yang melanggar norma hukum. Nah, yang selanjutnya, bahwa negara kita, negara Indonesia, adalah salah satu negara hukum sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, apa sih negara hukum tersebut? Yaitu negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Nah, negara hukum mengandung 3 unsur nih menurut ADC. Yang pertama, supremacy of law. Dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang warga harus dihukum jika melanggar hukum. Kemudian yang kedua, equality before of law. Setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya, baik bagi rakyat maupun bagi pejabat. Dan yang terakhir adalah human rights. Diakui dan dijaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Jaminan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Indonesia sebagai negara hukum dapat ditemukan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, sebagai negara hukum tentu bangsa Indonesia menerapkan aturan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik anak-anakku sekalian, jadi setelah mempelajari materi hari ini tentang arti pentingnya hukum, fungsi, manfaat, serta bagaimana seharusnya sikap dan perilaku kita selaku warga negara, nah diharapkan kalian harus memahami, menyadari, dan melaksanakan norma tersebut, terutama norma hukum. Jadi harus seimbang antara hak dan kewajiban. Nah, pembelajaran kita ini kita akan lanjutkan episode minggu depan dengan melanjutkan materi tentang arti pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Apabila ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian tanyakan melalui WA atau SMS atau melalui email. Pak Guru akhiri, semoga apa yang sedikit ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian.